Kalian sering melihat fitur layer seleksi ini, tapi kalian tidak tahu fungsinya untuk apa. Jadi, simak saja video ini sampai habis karena saya akan membahas tentang fitur ini. Oke? Hai guys, selamat datang di channel Free Drawing Indonesia, dan di video kali ini saya akan bahas mengenai fitur layer. Karena jika saya perhatikan, kalian itu terkendala di bagian fitur layer ini, dan kalian belum bisa memanfaatkan fitur layer ini dengan baik atau dengan maksimal. Jadi di video kali ini saya akan bahas full mengenai fitur layer, karena ada yang minta juga untuk dibikinin video mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Bispoint X ini. Oke, langsung aja ke pembahasan. Jika kalian para pemula, yang kalian ketahui adalah jika fungsi layer ini berfungsi untuk memisah antara coloring satu dengan yang lain atau gambar satu dengan gambar yang lain. Misalkan saja seperti ini ya. Ini adalah pemisahan gambar antara gambar yang ada di bawahnya dengan gambar yang ada di atasnya. Jadi dipisah. Nah, kendala kalian adalah di situ. Kalian tahunya hanya fungsinya saja. Jadi kalian tidak mengetahui prinsip kerja dari fitur layer ini. Jadi sering banget ada yang nanya ke saya, kenapa kok waktu coloring line artnya itu tertutup atau nggak rapi lagi gitu. Jadi prinsip kerja dari fitur layer ini adalah layer yang ada di atas itu akan menutupi layer yang ada di bawah. Jadi akan menutupi semua layer yang ada di bawah ini ya guys. Jadi jika kalian coloring di atas layer line art seperti ini misalkan ya, ini saya nonaktifkan aja semuanya. Misalkan saja saya akan coloring di bagian rambut, namun coloring saya akan berada di atas line art ini ya, layer line art ini. Jadi di atas layer line art seperti ini. Nah, jika saya coloring, nanti hasilnya akan seperti ini guys. Jadi line artnya akan tertutup dan tidak kelihatan. Tapi jika kalian taruh di bagian bawah seperti ini, maka line artnya akan kelihatan. Jadi itu masalah pertama ya. Masalah pertama jika kalian coloring tapi line artnya nggak kelihatan, itu kalian perhatikan layernya terlebih dahulu. Biasanya layer line artnya ini ada di bagian bawah layer coloring, makanya jadi kayak gini. Untuk fitur layer ini masih ada fitur pendukung yang lain untuk memaksimalkan performa kalian dalam menggambar. Ya, saya akan bahas dari sisi kiri terlebih dahulu ya. Di sisi kiri ada tambah layer, kemudian ada copy layer, dan kemudian ada import gambar. Untuk tambah layer ini sendiri ya fungsinya tentu saja untuk menambah layer, dan setiap kali kalian tambah layer, layernya pasti ada di bagian atas. Dan untuk memindah layer kalian tinggal tap aja layernya yang kotak ini, yang kotak ya. Yang kotak, jangan yang ini ya, yang tulisan normal atau 100% itu jangan yang itu, tapi yang ini kalian tinggal geser ke bawah seperti ini. Nah, itu contoh untuk memindah layer ya jika kalian kebingungan. Kemudian ada copy layer atau clone layer. Dan copy layer atau clone layer ini memiliki dua opsi lagi ya. Jika kalian clone di bagian atas ini, yang clone layer ini, maka yang di clone adalah layer yang kalian pilih aja. Seperti ini misalkan. Nah, jadi layer line artnya akan ada dua. Tapi jika kalian pilih yang bagian bawah ini, tambah lapisan dari kanvas, itu sama saja clone layer, namun semuanya akan tercopy menjadi satu, jadi sudah digabung gitu ya. Langsung saja saya contohkan ya, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini, jadi langsung jadi satu gambar seperti ini. Jadi ini sama saja layernya untuk menggabungkan gitu. Nah, dan ada fitur tambah gambar ya. Ini untuk import gambar dari galeri kalian. Nah, dan oke, sekarang kita masuk ke sisi bagian bawah. Di sisi bagian bawah ada fitur pangkas ini ya. Ada fitur pangkas. Kemudian ada fitur alpha lock
dan juga ada fitur blend mode. Blend mode ini seperti pengefekan ya, fitur efek lah. Saya akan bahas fitur pangkas terlebih dahulu. Untuk fitur pangkas ini sangat berguna untuk kalian coloring dan juga sangat berpengaruh sekali terhadap performa kalian dalam menggambar. Untuk fitur pangkas ini cara menggunakannya, kalian harus tambah layer terlebih dahulu baru kalian pangkas. Dan saya contohkan saja ya. Seperti ini misalkan. Saya akan warnai bagian rambut ini, dan ini saya akan tambah layer seperti ini. Nah, kalian tambah layer jika ingin menggunakan fitur pangkas. Kemudian kalian pangkas seperti ini dan kalian bisa coloring. Nah, ini hanya contoh aja ya. Anggap saja ini bayangan. Nah, kalian bisa coloring seperti ini ya. Nah, jika fitur pangkas ini tidak kalian aktifkan, maka akan seperti ini. Jadi warnanya akan menyebar dan tidak mengikuti warna yang ada di bawah ini ya. Ada di bawahnya. Jadi jika kalian pangkas layer yang ada di atasnya, di atas layer lain, maka layer yang kalian pangkas itu akan mengikuti layer yang ada di bagian bawah. Bentuknya akan mengikuti layer yang ada di bagian bawah. Dan kemudian untuk fitur alpha lock ini, untuk fitur alpha lock ini sendiri itu mirip seperti fitur layer, namun untuk fitur alpha lock ini hanya menggunakan satu layer saja. Jadi seperti ini guys. Nah, seperti ini, tetap akan mengikuti bentuk rambutnya ya, bentuk rambut. Tapi kekurangannya adalah jika kalian gunakan di fitur alpha lock ini, kalian tidak bisa mengubahnya dengan sesuka hati atau kalian tidak bisa mengaturnya. Jika kalian gunakan fitur pangkas, kalian bisa atur ketransparanannya dan juga kalian bisa hapus ya, tanpa takut menghapus yang lain, tanpa takut yang bentuk rambut ini ikut terhapus. Tapi jika kalian gunakan fitur alpha lock ini, nanti warna rambutnya akan ikut terhapus seperti ini. Jadi saran saya, daripada kalian menggunakan alpha lock, mending kalian gunakan fitur pangkas aja ya. Nah, untuk fitur blend mode ini saya nggak akan bahas di video ini ya, karena saya akan bahas di video yang lain. Dan kita bahas saja yang ada di bagian kanan, fitur yang ada di bagian kanan. Di sini saya akan bahas yang sering saya gunakan saja ya. Jadi di sini ada transformasi layar ya. Ini untuk memindah seperti ini ya. Jadi layar yang kalian pilih atau layer yang kalian pilih itu akan kalian pindah. Jadi bentuknya bisa kalian custom sesuka hati atau kalian pindah dimanapun ya kalian mau. Dan untuk fiturnya sendiri juga cukup lengkap. Di sini ada pengubah, ada bentuk perspektif, juga ada bentuk bertalian. Untuk bentuk bertalian ini kalian bisa custom sesuka hati ya. Ini untuk mengubah bentuknya aja ya. Dan untuk perspektif tentu saja ya untuk sudut perspektifnya. Dan untuk bentuk bertalian ini kalian bisa atur ya, titik-titik ini ya, kotak-kotaknya kalian bisa atur 4 atau berapa terserah ya, sesuka kalian. Dan kemudian di sini ada transformasi ya. Di sini ada dua transformasi, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk bagian kanan ini, transformasinya hanya layer yang kalian pilih aja. Jadi seperti ini. Karena yang saya pilih adalah layer land art, maka yang ditransformasi adalah layer land art aja. Kemudian kalau yang ini semuanya, jadi semuanya akan mengikuti transformasinya, baik atas maupun bawah. Dan kemudian di sini ada fitur gabung layer, untuk menggabungkan layer yang ini. Jadi kalian gabungkan nanti akan jadi satu layer. Nah, untuk menggunakan fitur ini ada syaratnya. Jadi jika kalian menggunakan fitur ini, usahakan yang kalian gabung adalah yang tulisannya normal seperti ini, dan yang kalian gabung adalah yang dipangkas seperti ini guys. Kalau nggak dipangkas nanti hasilnya buruk, jelek guys. Dan kemudian ada fitur hapus layer ya, tentu saja kalian pasti sudah tahu untuk menghapus tentunya ya. Dan untuk fitur yang titik 3 ini ya, yang di bawah fitur hapus ini ada fitur hapus skala abu-abu, juga ada fitur hapus warnanya khususnya warna putih biasanya. Ini untuk edit foto ya, kalau skala abu-abu sama warna putih ini. Kalau skala abu-abu nanti foto kalian akan jadi abu-abu atau hitam putih seperti itu.
Kemudian untuk hapus warna putih, nanti yang warna putih akan menjadi layer transparan. Dan untuk pilih kepadatan ini untuk menyeleksi layernya aja ya, untuk menyeleksi warna. Jadi ini seperti fitur seleksi aja. Kemudian untuk ubah nama layer itu untuk mengubah nama ya. Ya jadi kalau yang ada tulisannya 16 land art itu saya ubah warnanya. Itu namanya saya ubah. Jadi untuk mengubah nama layar aja supaya kalian nggak kebingungan aja gitu ya. Tapi saya nggak pernah pakai cara itu ya, saya nggak pernah pakai fitur itu karena ya lambat guys. Menurut saya nggak terlalu berguna juga untuk mengubah nama layar, kecuali jika untuk apa itu untuk tutorial, jadi nggak terlalu berguna. Dan untuk ini untuk ada layer yang tulisannya rasterisasi, itu untuk menetralkan pola titik atau screen tone guys ya. Saya akan bahas di video yang lain untuk fitur yang satu ini. Kemudian yang di bagian bawah ini tentu saja kalian pasti sudah tahu ya, simpan layer sebagai PNG transparan. Jadi nanti gambar kalian akan PNG gitu, jadi bukan JPG ya. Formatnya jadi PNG bukan JPG, dan transparan, jadi cuman gambarnya aja yang disimpan, jadi untuk background putihnya nggak kelihatan. Nah oke, dan sekarang ada fitur layer seleksi. Fitur layer seleksi ini sudah saya bahas tadi awalnya. Kalian pasti sering melihatnya, tapi kalian nggak tahu cara makainya atau bahkan fungsinya untuk apa. Cara pakai fitur seleksi ini itu sebenarnya ya cukup mudah guys. Sebenarnya fitur ini prinsipnya sama seperti fitur ini ya, fitur lasso dan juga fitur tongkat sihir. Sebenarnya sama, namun dengan akurasi yang lebih bagus dan lebih baik. Fitur ini lebih cocok jika kalian gunakan untuk crop foto atau untuk memotong foto ya. Untuk memotong foto, misalkan saja kalian pengen ubah background foto kalian bisa gunakan fitur seleksi layar seleksi ini untuk mengcrop foto kalian atau memotong foto kalian. Dan di sini saya akan ajari kalian cara gunainnya seperti apa ya. Pertama, kalian tap aja layar seleksinya seperti ini, dan kemudian kalian pilih kuas aja ya. Dan untuk kuasnya kalian gunakan yang di pen kasar aja, karena menggunakan di pen kasar itu lebih mudah dibentuk daripada menggunakan yang lain. Dan kemudian untuk seperti seleksinya, kalian tinggal cari aja ya bagian mana yang ingin kalian seleksi. Dan kebetulan sekali di bagian sini saya belum seleksi sama sekali ya, yang bagian sini belum ada bayangannya, jadi saya akan seleksi. Dan cara seleksinya itu cukup mudah guys ya, kalian tinggal gores saja seperti ini. Nanti ada warna biru, itu jangan khawatir, itu bukan warna ya, itu cuman bagian apa itu namanya, bagian yang terseleksi saja. Nah seperti ini ya guys ya. Nah kalian tinggal garis saja bagian mana yang ingin kalian seleksi, dan usahakan full ya, karena yang bagian full seperti ini yang akan diseleksi. Jangan cuman segaris aja ya guys ya. Misalkan saja segaris seperti ini, seperti itu aja, kemudian kalian bentuk ya, itu tidak akan diseleksi. Yang diseleksi adalah yang warnanya biru seperti ini, yang full color biru seperti ini. Nah ya segini aja ya guys ya, untuk contoh aja. Dan kemudian jika sudah kalian seleksi seperti ini ya, kalian masuk ke menu layer lagi dan pilih bagian yang sudah kalian seleksi, pilih layernya ya, layernya. Karena yang saya seleksi ini adalah layer bagian baju atau apa itu namanya, coloring bagian baju. Saya akan pilih bagian yang baju ini ya, jadi seperti ini nanti akan terseleksi. Nah kalian pilih bagian layer yang ingin kalian coloring lah pokoknya, kalian coloring, jadi jangan ke layer seleksi lagi. Dan ini sudah jadi seperti ini ya. Kemudian kalian jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih warna yang kalian suka, dan kemudian kalian bisa langsung coloring aja. Dan jika kalian menggunakan layer seleksi ini, saya sarankan untuk coloringnya ya, bukan untuk seleksinya. Untuk coloringnya kalian gunakan airbrush aja, karena mudah untuk dikendalikan. Jadi kalian tinggal
scrub seperti ini ya. Nanti yang garis-garis hitam putih ini akan membatasi coloring kalian seperti ini. Nah, mungkin ini merah kurang terlalu jelas ya guys ya. Saya akan ubah jadi biru aja seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, akan terseleksi yang bagian sini aja, yang udah kalian gambar tadi menggunakan layer seleksi. Nah, jadi prinsipnya kalian pergi ke layar seleksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalian pilih bagian mana yang ingin kalian seleksi, dan kemudian setelah kalian sudah menyeleksinya bagian mana yang ingin kalian seleksi, kalian pilih layer mana yang ingin kalian coloring. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Langsung seperti ini kalian pilih yang coloring. Dan terus gimana caranya ngilangin yang ini, apa itu namanya, garis-garis hitam putih itu ya. Kalau di fitur yang ini kan mudah kan, seperti ini ada opsinya ya. Opsinya sama bentuknya seperti ini ya guys ya. Itu untuk menghapus layer. Jadi itu kalian pergi ke menu layer lagi ya. Kalian pergi ke menu layer seleksi lagi seperti ini, dan nanti yang bagian paling atas ini akan berubah gambarnya jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, akan berubah ya. Nah, ini kalian tekan untuk menghilangkan garis-garis hitam putih tadi. Dan jika sudah selesai, kalian bisa pindah ke layer kapan, ke layer manapun yang kalian mau ya. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi yang diseleksi adalah layer yang apa tuh namanya, yang telah kalian coloring. Jadi seleksinya hanya sebatas yang kalian gambar di layer seleksi tadi ya. Jadi nggak keseluruhan gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya sama seperti lasso dan juga tongkat sihir, tapi ini lebih akurasinya lebih bagus. Nah, oke guys, cukup sekian video yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua tentang aplikasi ini. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, fitur apa yang kalian bingung, nanti akan saya jawab ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau ya. Dan untuk tutorial yang lain kalian bisa cari di playlist, saya sudah siapkan semuanya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya jika kalian pengen lihat karya saya yang lain yang tentu saja nggak saya upload di YouTube ya. Saya sering posting di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.